Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi malam hari ini di dalam program Renungan Malam. Renungan yang akan menguatkan iman kita dan renungan yang memberkati kita semuanya. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Keluarga yang Berbahagia. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau buat anugerah-Mu sepanjang hari menyertai kami, membimbing kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami kembali menyediakan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami malam hari ini, sebab itu urapi kami semuanya. Sehingga ketika kami dengarkan firman Tuhan, firman-Mu itu menguatkan kami. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu itu menjadi hikmat bagi kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga hamba-Mu menyampaikan kebenaran yang memerdekakan. Terpujilah nama-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini saya akan mulai bacakan kepada kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-48, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-19. Saya bacakan firman Tuhan kepada kita semuanya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Puji Tuhan, saudaraku, seperti yang saya katakan tadi bahwa judul kita hari ini adalah keluarga yang berbahagia. Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab sebagai janji kebenaran, maka kita tahu bahwa keluarga itu adalah rancangan Tuhan. Tuhanlah yang memiliki rancangan atas keluarga. Keluarga itu ada di dalam rancangan Tuhan Allah sendiri. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian misalnya, maka kita tahu bahwa keluarga itu dibuat bukan pada hari yang pertama. Apa artinya, saudaraku? Apa yang diperlukan oleh manusia untuk membangun satu keluarga itu sudah disediakan oleh Allah. Sekali lagi, di dalam Alkitab, keluarga itu dibuat pada hari yang ke-6, bukan hari yang pertama. Yang artinya, apa saja yang diperlukan oleh manusia untuk membangun sebuah keluarga yang berbahagia sudah diciptakan oleh Allah itu sendiri, sudah disediakan oleh Tuhan terlebih dahulu. Jadi saudaraku, yang saya mau sampaikan adalah begini: jikalau kita masuk dalam sebuah rumah tangga, maka jangan takut jika kita dalam jalur dan rancangan Tuhan. Dan jika kita dalam rumah tangga kita mengandalkan Tuhan, maka Ia pasti akan mencukupkan rumah tangga kita. Saudaraku, sebuah pernikahan tidak akan selesai dibangun dalam satu malam. Satu pernikahan yang kuat tidak juga selesai ketika kita mengikuti seminar-seminar keluarga. Keluarga yang kuat itu melalui proses yang panjang di dalam kehidupan tentunya. Terkadang ada anak-anak muda yang berpikir bahwa ketika mereka menikah, mereka memiliki rumah tangga yang baru, memiliki keluarga yang baru. Mereka berpikir bahwa
mereka akan pasti berbahagia. Padahal sebenarnya keluarga itu tidak menjanjikan atau tidak menjadi jaminan hidup di dalam bahagia. Bahkan terkadang orang masuk di dalam sebuah pernikahan bukannya mengalami surga, tetapi justru mengalami neraka di bumi. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah berpikir bahwa bagi Anda anak-anak muda misalnya, Anda jangan pernah berpikir bahwa pernikahan itu menjanjikan kebahagiaan. Pernikahan tidak pernah menjanjikan kebahagiaan. Jikalau pernikahan itu menjanjikan kebahagiaan, maka tentunya tidak ada orang yang bercerai di dalam pernikahan, bukan? Tetapi justru sebaliknya, sering sekali pernikahan itu membentuk dua karakter manusia menjadi satu. Sehingga harus ada orang-orang yang rela berkorban di sana. Suami yang berkorban, istri yang berkorban. Maka di sana ada keluarga yang berbahagia. Sekali lagi saudaraku, jika Anda mau memiliki keluarga yang berbahagia, jikalau Anda mau memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini sesuai dengan janji Tuhan tadi, firman-Nya berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti, kata firman Tuhan. Jadi saudaraku, malam hari ini, apa yang membuat keluarga kita dapat menjadi keluarga yang berbahagia? Yang pertama yang saya mau sampaikan, mari jadilah keluarga yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Jadilah keluarga yang memperhatikan janji-janji Tuhan. Saudaraku, hidup di dalam keluarga sering sekali berkat materi keuangan itu tidak menjanjikan satu kebahagiaan. Ya, kita harus jujur bahwa secara manusia, rumah tangga atau keluarga itu memerlukan keuangan yang stabil dalam kehidupan kita, sehingga keuangan itu dapat menghidupi kita. Tetapi saudara, uang tidak dapat menjanjikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Di dalam membangun rumah tangga, kita tahu ada berkat di dalam kehidupan kita. Ada berkat, namanya berkat materi, berkat secara jasmani. Ya, kita perlukan berkat secara materi atau berkat secara jasmani. Tetapi lebih daripada itu, kita juga perlu memiliki berkat-berkat secara rohani. Salah satunya adalah berkat damai sejahtera, dan di dalam ayat ini tadi dikatakan adalah berkat kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Jika kita ingin diberkati secara materi, kita bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan rajin. Satu kali Anda akan mendapatkan berkat secara materi. Tetapi kalau Anda mau memiliki berkat secara rohani yang berbicara berkat damai sejahtera tadi dan berkat kebahagiaan, firman Tuhan mencatat, perhatikanlah perintah-perintahku. Perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita bahwa ketika kita perhatikan perintah-perintah Tuhanlah, kita mengalami kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Apa artinya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan? Memperhatikan perintah Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, kita juga memperkatakan dan merenungkannya siang dan malam, seperti kata firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, dan renungkanlah itu siang dan malam, maka engkau akan bertindak hati-hati, kata firman Tuhan. Jadi saudaraku, artinya malam hari ini, kalau kita mau mengalami berkat kebahagiaan dalam rumah tangga kita, mari perhatikanlah perintah Tuhan. Mari jangan fokus. Artinya begini,
Jangan fokus kepada apa yang kelihatan secara jasmani, tetapi fokuslah kepada apa kata Tuhan di dalam kehidupan kita. Sering sekali saya berkata di dalam saya menyampaikan firman Tuhan bahwa siapa kita tidaklah ditentukan oleh apa kata orang. Siapa kita tidaklah ditentukan oleh apa kata orang-orang sekeliling kita. Tetapi siapa kita adalah ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Dan malam hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Berapa banyak kita malam hari ini yang hidup kita mungkin sudah membangun rumah tangga dan kita sudah hidup dalam pernikahan, tetapi kita tidak temukan kebahagiaan di dalamnya. Kita hanya temukan pergaduhan demi pergaduhan. Tahukah Anda, terjadinya pergaduhan demi pergaduhan dalam rumah tangga sering sekali bukan karena tidak ada cinta di sana, tetapi karena justru merasa tidak dicintai. Tetapi malam hari ini, kalau Anda mengalami keluarga yang tidak berbahagia, mungkin selama ini Anda terlalu melihat kekurangan pasangan Anda. Kalau Anda mau mengalami kebahagiaan, jangan lagi lihat apa yang kekurangan pasanganmu, tetapi lihatlah kepada janji Tuhan. Sebab ketika engkau memiliki kekurangan pun suami istri, tetapi kalau engkau sepakat sama-sama mencari Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, maka percayalah janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan keluargamu. Maka engkau akan memiliki kehidupan keluarga yang berbahagia, kehidupan keluarga yang damai sejahtera. Kedua, saudaraku, yang saya mau sampaikan kepada kita, kalau kita mau menjadi keluarga yang berbahagia, mari hiduplah tetap mengandalkan Tuhan. Kalau yang pertama tadi adalah kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kita memperhatikan perintah Tuhan, kita fokus kepada perintah-perintah Tuhan, kita fokus kepada firman Tuhan. Lebih daripada kita menyoroti apapun di sekeliling kita, kita fokus kepada firman Tuhan. Dan yang kedua adalah mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Saya bacakan kepada kita di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saya bacakan ayat yang ke-8 juga. "Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Jadi saudaraku, yang kedua, mari tetaplah hidup mengandalkan Tuhan. Andalkan Dia di dalam segala perkara yang kita hadapi. Bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan? Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan saya berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu adalah orang-orang yang hidup di dalam doa. Sekali lagi saudaraku, orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti hidupnya sedang hidup di dalam hidup yang berdoa. Jadi malam hari ini saudara, bagaimana kita membangun keluarga yang berbahagia? Yang pertama tadi, perhatikanlah perintah-perintah Tuhan. Dan yang kedua, hiduplah mengandalkan Tuhan, atau hiduplah memiliki hidup yang berdoa. Suami istri berdoa. Saudara, kalau saja di dalam rumah tangga suami berfungsi secara maksimal, saya percaya keluarga itu akan dikaruniai hidup di dalam kebahagiaan. Sebab itu malam hari ini, sekali lagi, adakah di antara kita
hari-hari ini yang hidup, tetapi hidup pernikahan kita tidak berbahagia. Sebagai suami kita hanya berpikir, istri saya kurang begini, suami saya kurang begitu sebagai istri. Kita hanya berpikir tentang kekurangan demi kekurangan pasangan kita. Malam hari ini fokuslah kepada Tuhan dan mulailah berdoa. Sebab kalau kita hanya fokus kepada pasangan kita, sampai kapanpun mereka bukanlah orang yang sempurna. Tetapi ada pribadi yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus. Sebab itu malam hari ini, yang pertama tadi, fokuslah kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Artinya hidup yang berdoa di dalam rumah tangga kita. Dan yang terakhir, saya mau sampaikan kepada kita bahwa izinkanlah Yesus hadir sebagai pemimpin tertinggi di dalam rumah tangga kita. Izinkan Yesus hadir di sana. Saya teringat, saudaraku, bagaimana karya Yesus pertama sekali yang dia kerjakan di daerah Kana. Saudara, mujizat yang dia kerjakan pertama sekali adalah untuk keluarga. Bagaimana waktu itu dalam sebuah pernikahan tiba-tiba dikatakan mereka kekurangan anggur. Anggur yang berbicara manisnya rumah tangga. Anggur yang berbicara manisnya kehidupan. Tetapi mereka sudah kehilangan manisnya rumah tangga. Berapa banyak kita mengalami hal yang sama yang dialami oleh perjamuan kawin yang ada di Kana. Mungkin ada di antara kita malam hari ini, kita sudah kehilangan manisnya hubungan rumah tangga. Suami istri hanyalah hidup, tetapi di dalamnya tidak ada lagi keluarga, tidak ada lagi kemanisan dalam rumah tangga. Suami istri sudah kehilangan rasa yang manis itu. Malam hari ini sama seperti perjamuan pernikahan di Kana. Waktu itu Yesus hadir di sana dan mereka izinkan Yesus bekerja dan mereka izinkan Yesus berkarya, membuat mujizat pada waktu itu. Dan air yang tawar itu Tuhan jadikan menjadi anggur yang manis. Malam hari ini, kalau ada di antara kita sudah kehilangan manisnya rumah tangga, manisnya di dalam keluarga, dan kita sudah kehilangan damai sejahtera dalam rumah tangga, kita sudah kehilangan kebahagiaan dalam rumah tangga. Malam hari ini, sekali lagi, hadirkan Yesus dalam keluarga kita, sehingga dia akan menolong kita, sehingga dia akan mengerjakan yang tawar itu, dia ubah dengan caranya yang ajaib, dengan manisnya kebahagiaan rumah tangga. Malam hari ini, saudaraku, dimanapun kita mendengarkan firman Tuhan ini, kalau ada di antara kita mengalami rumah tangga yang tidak lagi rukun, keluarga yang tidak lagi bahagia, keluarga yang tidak lagi sejahtera, suami dan istri tidak sepaham, anak-anak tidak sepaham dengan orang tua, malam hari ini kabar baiknya kepada kita, mari bangun kembali gairah kita akan Tuhan. Mulailah kembali memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Artinya mulailah kembali fokus kepada firman Tuhan. Lebih daripada kita memperhatikan kekurangan pasangan kita, lebih daripada kita memperhatikan apa yang kurang dari pasangan kita, perhatikanlah baik-baik firman Tuhan. Sebab ketika kita memperhatikan firman Tuhanlah, di sana ada kebahagiaan yang akan terus berjalan, tidak akan pernah berhenti, kata firman Tuhan. Dan yang kedua, mari jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang artinya orang-orang yang hidup di dalam gaya hidup yang berdoa. Dan yang ketiga, mari izinkan Tuhan Yesus berkarya, melawat kita, memberkati kita, hadir dalam rumah tangga kita, dan membuat hal-hal yang manis dalam keluarga kita. Kiranya kebenaran ini dapat memberkati kita untuk membangun keluarga yang berbahagia. Mari kita berdoa malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku berdoa bagi kami semuanya. Bapa, malam hari ini kalau ada pendengar-pendengar firman-Mu yang mengalami keluarga yang tidak lagi mengalami manisnya hidup di dalam rumah tangga, mereka sudah kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan,
Bapa, malam hari ini aku berdoa, biarlah Engkau hadir melawat mereka. Biarlah Engkau hadir Tuhan, memberikan pengharapan yang baru dalam mereka. Bapa, malam hari ini kalau ada di antara kami yang sudah kehilangan manisnya kebahagiaan rumah tangga, tolong kami kembali agar kami dapat mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, urapi kami, agar kami dapat Tuhan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kami dapat fokus akan janji-janji Tuhan. Ampuni kalau hari-hari terakhir ini kami tidak fokus kepada janji Tuhan. Ampuni kalau kami lebih fokus melihat kekurangan-kekurangan daripada pasangan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Tetapi malam hari ini berikan kami gairah yang baru, agar kami lebih lagi fokus kepada janji-janji Tuhan, agar kami lebih fokus lagi memperhatikan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa, bahkan ajar kami agar kami hidup di dalam mengandalkan Tuhan, yaitu hidup di dalam doa kami, menanti-nantikan Tuhan. Tolong juga kami Tuhan, agar kami tahu caranya menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga kami. Diberkatilah semuanya kami malam hari ini. Jika ada di antara kami yang mengalami rumah tangga yang sudah berujung kepada kehancuran, Tuhan tolong kami. Kami tahu rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang merusak. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan yang menuju kepada maut, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Pulihkan keluarga-keluarga, pulihkan rumah tangga demi rumah tangga, dan berikan mereka kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkanlah yang sakit. Jikalau ada di antara mereka yang lemah, Tuhan kuatkanlah mereka yang lemah. Diberkatilah kami semuanya malam hari ini. Roh Kudus, materaikanlah firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku dan mengalami kemerdekaan oleh firman Tuhan. Diberkatilah kami semuanya oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semuanya. Jumpa lagi di dalam renungan kita besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.